Beda sama merek dari pakai ini bukan yang mau sendiri kan ya? Udah diganti waktu itu. Iya. Diganti dari Novi 3 diambil di sini. Cuma sedikit kali yang mau salah. Banyak yang pas air tuh Pak. Ini banyak. Ini kalau full slide-nya apa? Pakai apa? Berapa? Ini full slide-nya nih. Pakai ini ya? Ini slide-nya. Full. Di ini apa di play gitu Ustaz? Ini kayaknya sih. Beda. Bentuk yang mana ini? Mas Eko pakai yang mana? Ini nggak bisa. Yang itu ya? Bisa kok Pak. Sebelah mana ya? Apa sebelah sini? Nggak ada. Kok? Nggak ada yang pas kan? Pakai yang itu. Pakai yang kecil ini ya? Beda. Oh kalau BB pakai yang kecil ya, pakai yang itu. Laptop PP. Coba dicek di HP. Waalaikumsalam. Lainnya di mana ini? Iya. Keras. Ada yang sudah ngecek di HP? Sudah muncul? Ini kok nggak mau ya? Udah. Bilang aja kalau saya disuruh datang ke sini. Iya. Buat KIP. Ini nggak mau ya? Itu bilang Mas Rio, AC-nya Mas Rio, AC-nya. Biasanya Mas Mod itu yang bisa nyalain. Susah kamu dari pagi aku nyala nggak nyala. Mas Mod itu tahu jurusnya Mas Mod itu. Coba bisa. Terletak pada pertemuan antara ujung lidah Anu nggak? dengan pangkal gigi seri atas. Coba dicek. Ini mana? Perhatikan gambar animasi Yang online, apakah terdengar suaranya? keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan Kedengeran Ustaz. Kedengaran, oke. Baik. dari maksud Antum dengerin ini dulu ya.
huruf O. Apabila beberapa huruf keluar dari makhraj yang sama, maka huruf-huruf tersebut akan berbeda pada sifatnya. Huruf dal dapat dibedakan dari huruf ta dengan sifat berikut. Pertama, huruf dal memiliki sifat al-jahr, yaitu suara jelas yang lahir dikarenakan terbukanya kedua pita suara dan adanya getaran pada kedua pita suara yang bersamaan dengan tertahannya nafas. Contohnya, ad, ad, ad. Tatkala kita berhenti pada huruf dal, nafas akan tertahan. Sedangkan huruf dal memiliki sifat al-hamz yang merupakan lawan dari sifat al-jahr. Contohnya, ad, ad, ad. Ketika kita melafazkan huruf ini dan berhenti pada huruf ta, nafas akan terus mengalir keluar mulut. Kedua, tatkala dalam keadaan sukun, huruf dal memiliki sifat qalqalah atau suara yang memantul. Contohnya, ada, ada, ada. Berikut contoh-contoh perubahan yang mungkin terjadi pada huruf dal dalam Al-Quran. Silakan lihat buku Iqra al-Aqsad pada pembahasan huruf dal. Huruf dal terkadang berharokat fathah. Da, da, da. Terkadang berharokat kasrah. Di, di, di. Terkadang berharokat dhammah. Du, du, du. خلاص. Makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal udah kan? seri atas. Sekarang Zan. Makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dal keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Selain huruf dal, pada makhraj ini juga keluar huruf dal dan dha. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya apabila beberapa huruf keluar dari makhraj yang sama, maka huruf-huruf tersebut akan berbeda pada sifatnya. Huruf dal dapat dibedakan dari huruf ta pada sifat al-jahr. Contohnya, al. Adapun huruf ta memiliki sifat al-hamz yang merupakan lawan dari sifat al-jahr. Contohnya, al. Berikut contoh-contoh perubahan yang mungkin terjadi pada huruf dal dalam Al-Quran. Silakan lihat buku Iqra al-Aqsad pada pembahasan huruf dal. Huruf dal terkadang berharokat fathah. Da, da, da. Terkadang berharokat kasrah. Di, di, di.
terkadang berharokat dhammah. Mas. Sekarang latihan ya. Kelihatan ini. Kok gini? Gimana? Kelihatan itu ya? Hmm? 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 Ya, hurufnya hilang itu. Ya. Sebentar. Saya Hah? Oke. Kita bacakan ra di situ ya. Zakirun. Zakirun. Terus bawahnya du'aun. Du'aun. Yang pertama za, yang kedua da ya. Kemudian yang ketiga bawah di sini. Syadidun. Syadidun. Dan yang keempat mu'adzun. Mu'adzun. Di sini nggak kelihatan ya. Ini yang pertama du, ini zu ya. A'udu. Ini za. A'udzu. Anda nggak paham. Ini sebenarnya ada lengkap ini. Cuman di penampilannya qadarullah wa masya. Nah, itu ada. Tuh. Loh, hilang lagi. Ya. Ustadz bukan dalam rangka sulap di sini ya. Ustadz sakti. Mukjizatnya ada. Nah, kita akan berbicara tentang mukjizat Nabi ya. Kalau Nabi bukan mukjizat tapi karomah. Kalau terjadi kepada selain Nabi namanya karomah. Ini bukan sedang dalam memperlihatkan karomah ya. Ustaz nggak punya karomah. Baik, sekarang doa. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya Rabb kami zidni, tambahkan kepadaku ilma. Ilmu. Siapa yang pengen ditambah ilmu? Iya, ini perintah Allah kepada Nabi alaihi salam. Nah, Nabi saja diperintahkan untuk berdoa dengan ini. Rabbi zidni ilma, tambah ilmu. Berarti kita jauh lebih utama untuk berdoa dengan ini dan usaha, bukan hanya doa. Usahanya bagaimana? Ya terus kita ngaji. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar lagi tentang materi ya manhaj sampai di judul Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang ya haqiqatun nubuwah. Ahlan wa sahlan. Hakikat kenabian, lalu kita akan belajar tentang Dalailun Nubuwah. Materi dalam kita belajar Islam ini tidak akan pernah habis. Jadi banggalah kita sebagai orang Muslim, orang Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang penuh dengan ilmu, ya ilmu, kemudian amal. Jadi kalau ada orang Islam yang sudah mencukupkan diri untuk tidak ngaji, merasa sudah berilmu, salah dia. Karenanya Islam itu ibarat lautan, bahkan samudra. Sehingga semakin kita belajar, semakin banyak ilmu yang belum kita ya telan atau kita pelajari. Artinya semakin orang itu ngaji, semakin butuh ilmu yang lainnya. Ini diantaranya adalah Dalailun Nubuwah yang akan kita bahas, ilmu yang mudah-mudahan kita dapat mendapatkan pencerahan. Dalailun Nubuwah, Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita beriman dengannya. Ya, beriman. Ketika Nabi diutus, ya, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ya, keraguan bagi seorang untuk mengimaninya. Terus kemudian Nabi SAW dan nabi-nabi yang lainnya pun diberikan tanda-tanda. Memang ini nabi. Hanya baik dan arif lah orang-orang yang paham detail dan mengerti. Sebagaimana ya Raja Heraklius, Raja Romawi yang saat itu diberikan surat tentang ada nabi, ya, bahasanya ada nabi di Arab sana. Cari orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang tanda-tanda kenabian itu. Ya, maka panjang. Datanglah Abu Sufyan, orang yang paling dekat dengan saat itu masih belum Islam, Abu Sufyan. Jadi terjadi percakapan yang begitu panjang dalam satu hadis. Ya, Raja Romawi itu bertanya tentang pertanyaan pertama, bagaimana nasab keturunannya? Abu Sufyan mengatakan dia memiliki nasab yang baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah salah seorang di antara kalian ada yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Kemudian Raja Romawi itu bertanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Apakah kakek-kakeknya sebelumnya menjadi raja? Tidak. Kemudian Raja Romawi itu bertanya lagi, apakah ia mengikuti pemuka masyarakat atau orang lemah yang mengikuti Nabi itu, Nabi Muhammad? Apakah orang-orang besar atau orang lemah? Diikuti orang lemah, kata Abu Sufyan. Apakah pengikut Nabi itu berkurang atau semakin bertambah? Abu Sufyan mengatakan semakin bertambah. Ya. Apakah ada seorang di antara mereka yang murtad ketika sudah masuk Islam? Abu Sufyan tidak ada yang murtad ketika sudah masuk Islam, tidak ada yang murtad. Lalu pertanyaan selanjutnya, banyak pertanyaannya. Pernahkah kalian menyangka ya berbohong? Pernahkah kalian menyangkanya berbohong sebelum dia mengaku nabi? Apakah dia dikenal sebagai orang yang berdusta sebelum jadi nabi? Abu Sufyan
Belum pernah berbohong dia. Ya, sebelum menjadi nabi pun dia terkenal dengan orang yang tidak pernah berbohong. Apakah dia pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan. Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, apakah dia pernah berkhianat? Abu Sufyan menjawab, belum pernah sama sekali. Nabi itu berkhianat. Abu Sufyan jujur ya. Padahal Abu Sufyan itu saat itu masih kafir. Nah, ini diantara sifat baik orang-orang jahiliyah. Dia antipati yang namanya bohong. Kemudian, tidakkah bisa saya memeriksanya lebih jauh lagi kecuali dengan pertanyaan tadi? Ini diantara pertanyaan-pertanyaan apa untuk menilai apakah betul ini seorang yang mengaku nabi betul-betul nabi atau bukan nabi. Ya, inilah cara saya untuk menilai apakah dia seorang nabi atau bukan. Ya, kemudian tidakkah bisa saya memeriksanya lebih jauh lagi dengan pertanyaan tadi? Apakah kalian melawannya? Apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Ya, bagaimana peperangan antara kalian dengannya? Peperangan kami seimbang, kadang dia menang, kadang kami juga menang, kata Abu Sufyan. Kemudian Raja Romawi Heraklius itu mengatakan, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa ajaran Nabi yang diperintahkan kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh atau memerintahkan sembahlah Allah semata. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh leluhur kalian, oleh nenek moyang kalian. Tinggalkan ajaran-ajaran itu. Ia memerintahkan kami sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan, menjaga silaturahmi. Kemudian Raja Romawi itu mengatakan, katakan dia, aku tanyakan kepadamu tentang nasab keturunannya, lalu kau sebutkan dia adalah orang yang nasabnya baik, jelas. Begitulah Rasul. Ya, dari dulu mempunyai nasab yang baik. Berarti memang rajanya ini pertanyaan pertama untuk gimana nasabnya? Nasabnya bagus. Ya begitu memang. Rasul itu dari nasab yang baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya tanyakan kepada orang kalian tadi menyerukan saya tanyakan apakah ada seorang dari kalian yang menyerukan kepada hal ini sebelumnya? Ya. Bila ada orang yang pernah menyeru sebelumnya hal ini, tentu saya berkata ia hanya mengikuti kata yang pernah diucapkan sebelumnya. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja. Ternyata enggak. Jadi betul ini Nabi. Jadi ya bukan hanya ikut-ikutan sebelum. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. ini Raja Romawi menjelaskan kenapa beliau bertanya seperti itu. Ya. Saya bertanya juga, kakek-kakeknya ada yang menjadi raja? Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, tidak pernah ada yang menjadi raja, kakeknya Nabi. Maka bila ada di antara kakek-kakeknya Nabi Muhammad menjadi raja, pasti aku katakan dia hanya ingin mengembalikan kekuatan leluhurnya. Dan seterusnya, sebab-sebab beliau, yaitu Raja Heraklius itu bertanya itu, kenapa saya bertanya seperti ini? Kemudian aku tanyakan kepada kalian, pernahkah kalian menuduh ya berdusta? Orang ini pernah berdusta atau enggak? Maka kalian menjawab tidak. Ya. Saya tahu tidak mungkin dia meninggalkan kata-kata dusta kepada manusia. Kemudian dia berani berbohong kepada Allah. Kalau dia nggak berani berdusta kepada manusia, bagaimana dia berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya diutus, saya Nabi, saya Rasul. Dia nggak mungkin berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heraklius cerdas itu, cerdas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya inilah dalilnya, inilah tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan umatnya mesti tahu dan kita juga mesti paham supaya lebih mantap lagi keyakinan kita akan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau kita ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, enggak ragu. Tidak ragu. Di sini loh jawabnya, jangan nunggu ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Keimanan kita itu kepada Nabi alaihi salam harus diperkuat, diperkokoh, ya.
Ini diantara tujuan kita ngaji. Dalailun nubuwati. Nih, poin bahasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, iya. Saya izin boleh? Ya, tafadhol. Silakan ya. Yang ngajar ya. Saya juga izin ngajar di sini saja. Muqaddimah. Oke, muqaddimahnya tadi udah belum ya? Muqaddimahnya terlalu banyak tadi. Dalil tentang adanya tanda kenabian nanti ada. Mukjizat ya, penamaan ini di antara tanda kenabian adalah mukjizat dan belum tentu dengan ya, mukjizat itu banyak. Mukjizat itu belum tentu dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak mesti seperti itu. Hikmah adanya ayat-ayat kenabian. Hikmahnya apa? Metode dan pandangan dalam menetapkan mukjizat menurut Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Iya, begitu belajar manhaj seperti ini. Mana metode mukjizat ya, konsep mukjizat menurut Ahlus Sunnah itu bagaimana? Pandangan mukjizat menurut Ahlus Sunnah bagaimana? Yang benar. Asy'ariyah, Mu'tazilah ini yang perlu kita luruskan. Kemudian bantahan terhadap syubhat terkait penetapan mukjizat. Ya, bantahan. Muqaddimah. Setiap para nabi dan rasul mengakui di hadapan umatnya bahwa dirinya adalah utusan Allah, yaitu mendakwahkan ya, mengajak atau mengumumkan ya, mengumumkan bahwa dia adalah nabi dan rasul. Allah mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini. Di sini burung Ustaz. Iya, Ini Mas. Ini Mas di setting bukan. Layarnya. Itu udah benar sih. Kecil juga ya, tulisannya kecil ya. Biasa. Ah, cakep kan? Biar. Nah, mundurin ya biar. Iya boleh. Setting lagi. Di tempat saya cerah nih. Ini kalau pakai buku, kalau jauh. Wah, gede kan? Ya nonton bioskop. Yang ada mbaknya? Kelihatan lah. Insya Allah. LCD samping Ustaz. Bisa. Ini. Nah, ya, terus atur lah. Nah, kelihatan kan? Jazakumullah. Iya, Mas. Kamu tak. Saya mau ngajar. Berarti jangan ini. Ya masuk kan? Maksudnya mau maju ini. Saya nggak kelihatan mas. Ustaz nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh kelihatan. Oh itu ya, jodoh. Jadi saya kesini nggak kelihatan. Udah keras ini, udah keras. Aduh, nanti saya keselak maksudnya. Mas Edi, bagaimana Mas Edi? Aduh, Mas Edi lupa nih Mas Edi. Ada kopinya kan Mas? Masya Allah. Ini saking fokusnya ya, fokusnya mau ngaji, masya Allah saya, masya Allah ya. Jazakumullah khairan. Muqaddimah ya, muqaddimah. Setiap nabi dan rasul mengakui di hadapan umatnya, ya harus mengumumkan lah, intinya seperti itu, mengumumkan kepada umatnya, ini loh, saya nabi, saya rasul, harus diumumkan, ya harus diumumkan. Sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pengakuan itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Pengakuan itu, Nabi mengumumkan dirinya sebagai Nabi, diutus sebagai Nabi, diangkat sebagai Rasul. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya seperti As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan yang lain Ali, ya, as-sabiqunal awwalun, masuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang percaya akan kenabian dan kerasulan Nabi.
Untuk memperkuat kedudukan atau pengakuan Nabi dan Rasul, Allah memberikan tanda kenabian. Yang ini tidak diberikan kepada yang lainnya seperti wali. Wali adalah orang-orang soleh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus. Ya, ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada padanya rasa takut dan rasa kekhawatiran. Ya. Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Tentu orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi dan Rasul adalah orang-orang soleh yang terkadang dijadikan, ya, dan semua itu wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu ada orang beriman dan bertakwa. Di antara mereka ada yang diberikan karomah di antara mereka, seperti Ashabul Kahfi. Ini di antara karomahnya. Tidur sampai 309 tahun. Masya Allah, siapa yang mau tidur selama bertahun-tahun? Ya mati itu, kalau udah tidur bertahun-tahun. Hanya berlaku kepada Ashabul Kahfi dan tidak bisa dipelajari. Ya, nanti ada persamaan dan perbedaan. Mukjizat khusus untuk Nabi, karomah untuk para wali, dan itu tidak bisa dipelajari. Sihir, adapun sihir bisa dipelajari. Ya, ada pondoknya, ada sekolahnya, betul itu ada pondoknya, kurikulumnya itu, ada patennya. Ya, yang enggak semuanya ada sekolahnya. Lah musik aja sekolah kok, ya kan? Musik sekolah, gitu. Atau bimbelnya ya. Iya, bimbingan belajarnya. Apapun itu. Sihir. Kalau karomah dan mukjizat tidak bisa dipelajari. Kalau ada orang yang pengen mendapatkan karomah karena dia pengen menjadi wali, maka ini bohong, tidak bisa. Ya. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dalil tentang adanya tanda kenabian. Baik, fokus ke tanda kenabian ya, dalailun nubuwati. Ayo. Enggak gelem. Tak konek, Mas. Ini kayaknya putus ya. Muter ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dalil tentang adanya dalailun nubuwah. Dalam Al-Quran banyak nih. Al-Hadid ayat 25 Allah mengatakan, qad arsalna rusulna bil bayyinati wa anzalna ma'ahul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Sungguhnya kami telah mengutus rasul, ya, dengan membawa bukti, bil bayyinat, al bayyinat, ya, dengan bukti yang nyata. Al bayyinat, bukti yang nyata. Anzalna ma'ahul kitab, kami turunkan kepada mereka, bersama mereka Alkitab, bersama mereka juga Al-Mizan, itu neraca keadilan, supaya manusia melaksanakan keadilan. Di sini disebutkan Al-Bayyinat, bukti-buktinya nyata. Tanda-tanda kenabian di sini disebutkan dengan bukti-bukti nyata, Al-Bayyinat. Dalam Al-Quran dipakai bahasa Al-Bayyinat. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala pakai Al-Burhan di sini. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhan min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran Muhammad, burhan di sini. Di sini tadi al-bayyinat, burhan min rabbikum, dari Rabb kalian, anzalna ilaikum, dan kami turunkan kepadamu nuran, yaitu cahaya, mubina, yang terang benderang. An-Nisa 170. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat. Al-ayat di sini ya. Tadi ada al-bayyinat, burhan, al-ayat. Tidak seorang nabi kecuali diberikan ayat. Ayat itu ya tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Minal ayat ya ma mithluhu min au aman. Ya, yang cukup diimani dengan ayat tersebut atau manusia itu beriman kepadanya dengan ayat tersebut.
Ya, dan sungguhnya yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu Allah yang diwahyukan kepadaku, maka aku berharap aku adalah nabi yang paling terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Baik. Jadi ada 3 istilah di sini, al-bayyinat, burhan, al-ayat. Ini istilah yang Allah berikan tentang tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan, bukti-bukti bahwasanya ini adalah nabi dan rasul. Itu dalilnya ya. Dalil apa? Dalil tanda-tanda kenabian. Pakai istilah apa tadi? Yang pertama ada 3 istilah. Al-bayyinat, burhan, masya Allah. Wis cocok jadi ustadz wis. Masya Allah. Berarti fokus ini. Fokus ada, alhamdulillah. Sambil minum ya Mas ya. Masuk ke mukjizat. Alhamdulillah pondok kami punya mukjizat. Ada yang namanya al-mukjizat. Mas muka nama al-mukjizat. Saya kaget, namanya mukjizat. Pondok kita punya mukjizat, bukan kita para nabi ya, namanya mukjizat. Itu promosinya gitu, Ustaz. Nah, promosinya pondok kita punya mukjizat gitu ya. Ya kita punya murid namanya mukjizat. Penamaan ayat dengan mukjizat, ya. Baik, masya Allah. Alhamdulillah saya sempat Mas kasih warna ya. Alhamdulillah. Iya, yang ditunggu. Jadi dalam Quran, dalam hadis tidak disebutkan mukjizat. Istilahnya tidak disebut dengan mukjizat, tapi maksudnya mukjizat. Ya. Dikenal dengan tadi al-bayyinat, burhan, al-ayat. Tidak disebut dengan mukjizat dalam Quran dan hadis ya. Tapi maksudnya mukjizat. Ternyata kita dapati tanda-tanda atau bukti kenabian para nabi dan rasul dalam syariat Al-Quran Sunnah diistilahkan dengan apa? Al-ayat, al-bayyinat, al-burhan, bukan dengan tapi populer dengan mukjizat. Populernya dengan mukjizat. Iya, betul. Nggak masalah sih. Hanya sekedar istilah. Ya. Walaupun demikian ayat itu menunjukkan. Nah, ini kurang 1 huruf. Perkara yang luar biasa secara hukum alam itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin. Mukjizat atau diistilahkan dalam Al-Quran tadi al-ayat, al-bayyinat, al-burhan. Tadi al-ayat hadis ya. Baik. Ayat itu sendiri maknanya adalah tanda atau bukti kebesaran Allah, dan bukti yang menunjukkan kenabian para nabi adalah merupakan di antara sekian banyak tanda kekuasaan Allah dan menunjukkan bahwa nabi tersebut memang benar utusan Allah Al-Khaliq. Itu agak loading ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Definisi pengertian daripada mukjizat. Mukjizat itu turunan dari kata al-ajiz, lemah ya, al-ajiz, tidak mampu. Secara istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah tampakkan melalui ini coret set gitu ya. Belum sempat aku. Yang penting mewarnai dulu lah saya. Belum sempat edit ya, mohon maaf. Tidak ada satu tulisan yang sempurna kecuali tulisan Allah Azza wa Jalla, kitabullah ya, kecuali kalamullah. Mohon maaf ya. Dimaafkan enggak ini? Kalau enggak saya enggak bisa lanjut nih. Lanjut ya. Alhamdulillah ya. Baik, ini definisi. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah tampakkan melalui tangan para nabi dan rasulnya sebagai bukti status kenabian mereka, di mana kejadian itu tidak mungkin dikalahkan. Tidak mungkin dikalahkan. Nah, makanya mukjizat. Tidak mungkin tanda tadi, mukjizat itu bisa dikalahkan, ditandingi. Oh, gitu. Seperti apa?
Nabi Ibrahim gak mempan dibakar api. Ya, ada Ustaz. Apa itu? Itu orang makan api itu. Wah, kayak Nabi ya, coba saya yang bakar coba. Bakar. Itu biasanya apa namanya sihir. Ada sihir itu. Ya, beda mukjizat dengan karomah dengan sihir. Mukjizat dan karomah untuk orang-orang yang seorang mukjizat untuk nabi, karomah untuk wali, sihir untuk setan, ya. Untuk para syaitan. Ya. Ya Ustaz, kemarin ada maling ketangkep tuh, dipukulin nggak apa-apa, dibakar nggak apa-apa. Terus gimana? Ya pokoknya ya ada nggak ada seperti itu. Ada seperti itu. Ya. Baik. Sampai ada yang disembelih, orang disembelih gabung lagi. Ada manusia dirubah dengan tikus. Itu sihir. Baik. Diistilahkan oleh para ulama mukjizat karena apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan lemah dan tidak seorang pun jin maupun manusia mampu mendatangkan yang semisal. Yang sepadan aja nggak bisa. Apalagi menandingi atau mengalahkan mukjizat itu sendiri. Dinamakan mukjizat karena ketidakmampuan, al-ajiz, dari kata al-ajiz. Mu'jizah, ajiz. Ain ini tambah, berarti asal katanya ain, jim, zai. Asal katanya ain, jim, zai. Ini tambahannya alif lam mim tak marbutoh, al mu'jizatu. Nah, asalnya 3. Artinya apa? Lemah. Nggak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal, apalagi mengalahkan. Nggak mungkin. Sampai si Fir'aun itu mendatangkan para penyihir. Wush, di audisi dulu tuh. Ngerti, di audisi ya. Dipilih dulu. Ya, rekrutmen akbar para penyihir yang paling tersohor, paling sakti gitu. Dikumpulkan gitu kan. Nah, di apa namanya, Mas? Diuji dulu, dites dulu. Nanti kalau kamu bisa memenangkan apa namanya sihirnya si Nabi Musa, kamu akan aku jadikan orang yang paling penting di sisiku. Ya, bukan hanya hadiah yang besar, tapi jabatan yang paling bonafit ada di menantimu gitu. Akhirnya siapa duluan nih? Saya duluan atau penyihir? Penyihir dulu. Lemparkan tali-talinya jadi ular. Hakikatnya nggak berubah. Yang dirubah itu adalah pandangan-pandangan manusia. Yang ditipu adalah pandangan-pandangan manusia. Yang disihir itu pandangan manusia. Hakikatnya itu sihir tidak bisa merubah hakikat. Tidak bisa merubah hakikat. Yang disihir adalah pandangan manusia. Sulap. Terus apa saja itu adalah kita sedang disihir. Kita sedang ditipu. Beda dengan apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa dari tongkatnya. Betul-betul jadi ular. Tongkat berubah jadi ular. Dan ular betulan. Langsung kaget itu si penyihir itu. Masuk Islam. Ini bukan sihir ini. Betul-betul mukjizat. Ngaku kalah. Oh, penyihir aja jujur itu langsung beriman. Itu namanya mukjizat, contoh saja. Kemudian yang hikmah adanya mukjizat. Apa hikmahnya? Hikmah itu apa sih? Di antara alasan, di antara tujuan, di antara apa namanya? Manfaatnya ya. Manfaatnya, faedahnya. Hijau. Aduh. Udah kasih hijau dipanggil lagi sama Mas Rio. Aduh, gimana? Udah ya. Dia paling dulu. Di antara faedahnya sebagai bukti kebenaran dakwah para nabi dan rasul. Ya. Bukti. Orang kan nanya-nanya, emang ngaku nabi ya? Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Ya. Nah, bukti bahwa di sana
Allah menurunkan mukjizat. Ya. Banyak ya mukjizat ya. Kemudian menguatkan iman para nabi dan rasul. Ya, untuk diri nabi dan rasul itu menguatkan dirinya. Ya. Kok bisa ya perjalanan Isra dan Mi'raj? Nah, sekarang lagi iya kemarin libur ya. Ya. Isra dan Mi'raj itu perjalanan mukjizat itu, betul-betul. Gak ada satupun manusia yang bisa mengadakan perjalanan dalam waktu semalam ke angkasa, ruang angkasa, bahkan menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, sebelumnya dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu semalam. Gitu. Kamu dari mana subuh-subuh? Jalan dari langit. Tar. Ayo, kumpulin ya. Orang-orang Quraisy gitu. Kumpulin dulu. Nih, ini coba kamu dari mana semalam? Kan datang kan? Ya. Dari langit. Saya sudah Isra dan Mi'raj. Diketawain sama yang lain. Abu Bakar dikasih tahu, ini temenmu ngomong semalam dia dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, udah balik lagi nih. Zaman dulu, zaman sekarang pun nggak mungkin. Zaman dulu. Jangankan pesawat, jangankan jet, motor aja nggak ada waktu itu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Memang akal manusia itu terbatas. Nah, semua kalau memang dia ngomong kayak gitu, kata Abu Bakar, saya percaya. Gak pakai repot. Abu Bakar itu Masya Allah. Gak pakai repot Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikenal dengan As-Siddiq. Orang yang benar dan membenarkan. Orang yang yakin dan meyakinkan. Udah, pokoknya kalau Muhammad ngomong dari dulu memang gak pernah bohong ini. Heraklius aja gitu tadi. Emang pernah bohong ini? Pernah berkhianat? Enggak, ya memang gitu. Nabi itu gak pernah bohong dan berkhianat. Nah, Masya Allah. Tambah apa namanya? Untuk Nabi dan Rasul itu tambah menguatkan ya. Kejadian Isra Mi'raj itu ketika Amul Husni kan, setelah ditinggal Abu Thalib, ditinggal siapa? Khadijah. Saat itu agak sedikit sedih bener sama Nabi, dan menguatkan iman para Nabi dan Rasul, menghibur Nabi dan Rasul dalam menghadapi beban dakwah dan gangguan kaumnya. Nah, Isra Mi'raj itu juga menghibur Nabi dan Rasul. Antum mau kemana? Gunung Prau. Ya, Gunung Prau misalnya. Iya. Gunung Prau aja 3 hari. Gimana mau ke langit kan? Baik, alhamdulillah yang sudah rihlah, kita kapan diajak nih? Ayo. Insya Allah berdoa aja Mas ya. Menambah keimanan orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk orang yang lain, orang beriman. Menjadi jalan keluar bagi Nabi dan orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Iya. Saat dikejar oleh prajurit pasukannya siapa? Firaun. Apa? Tongkatnya Nabi Musa. Membelah lautan. Jadi jalan keluar, betul. Ya. Sampai selesai nyebrang kembali lagi, satu lagi itu Firaun dan pasukannya tenggelam gitu, tenggelam. Ih, Masya Allah. Itu kok nggak jadi apa namanya? Kok nggak percaya juga loh? Itu hidayah ya. Alhamdulillah kita nggak ngalamin, diceritain aja. Masya Allah. Seperti siapa tadi? Penyihirnya Firaun udah nggak pakai repot. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq nggak pakai repot, udah percaya. Alhamdulillah, itu hidayah luar biasa. Masya Allah. Kemudian 6 sebagai ujian bagi manusia, ada yang percaya, ada yang enggak. Sampai anaknya Nabi Nuh pun enggak percaya. Sudah ini loh, udah tinggi. Saya mau ke gunung, saya mau menyelamatkan. Ya Allah ya Rabbi. Ya, anaknya Nabi. Ya. Anaknya Nabi enggak percaya. Istrinya Nabi enggak percaya.
itu sebagai ujian bagi kita juga. Bahwasanya hidayah itu betul-betul mahal dan betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai peringatan, tapi jangan lupa loh, istrinya Firaun. Enggak mesti. Hidayah dari Allah itu. Enggak harus dari Nabi. Ya, enggak harus punya suami Nabi. Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Istrinya enggak percaya. Kurang apa sih Firaun? Raja kaya. Kurang apa? Itu. Tapi nggak mau tahu si Asia, yang namanya ya Asia itu, yang namanya hak ya hak, dan dia nggak mau mengikuti suaminya. Sebagai peringatan dan ancaman bagi penentang Rasul. Nah, ini. Sebagai pelajaran, peringatan supaya kita ini jangan sampai menentang Nabi dan Rasul. Macam-macam mukjizat. Bismillah, saya minum dulu sebelum kita melihat beberapa contoh mukjizat. Digilir mas, digilir ya Allah, masya Allah. Baik. Pertama, ilmu. Di antara mukjizat Nabi dan Rasul adalah ilmu. Jadi Nabi alaihi salam dapat wahyu ya. Dapat wahyu tentang perkara-perkara gaib yang belum pernah terjadi. Bahkan Nabi pun mengkabarkan perkara-perkara akhir zaman. Nanti pada hari kiamat begini pada hari kiamat nanti. Bagaimana nanti? Itu semuanya dikabarkan. Dikabarkan oleh Nabi SAW. Ini ilmu. Dan ini mukjizat dari Nabi alaihissalam, dan memang terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi, dan itu terjadi sekarang, padahal beliau mengatakan sejak sebelum terjadi perkara-perkara itu ya, perkara-perkara itu ya. Kemudian di antara mukjizatnya lagi adalah kemampuan yang luar biasa, seperti tongkat menjadi ular, menyembuhkan orang yang buta dari Nabi Isa ya, menghidupkan yang mati dan lain sebagainya. Ini mukjizat dari segi kudroh, kemampuan. Contoh mukjizat yang lainnya, kecukupan. Apa ini? Nabi SAW puasa ya, ini bukan puasnya, puasa ya. Puasa. Ya, di antara mukjizat Nabi itu beliau itu puasa tapi tidak mempengaruhi vitalitas dan aktivitasnya. Kuat ya, kecukupan ya. Baik. Walaupun demikian, ada bentuk ilmu, ada bentuk kemampuan, kecukupan yang Allah berikan kepada para al-anbiya wal mursalin ya. Tidak lantas mereka sombong ya. Tidak lantas sombong dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Karena itu Nabi dan Rasul menyadari itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh mengakui milik dia. Saya mempunyai kekuatan ini, itu, dan yang lainnya, semuanya adalah dari Allah. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Saya mau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, tidak boleh mengatakan seperti itu. Dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi
Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya qul la aqulu lakum indi khaza'in. Saya tidak mempunyai perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, saya juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Semuanya terjadi karena saya hanya mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada aku, diwahyukan kepada aku. Baik, metode dan pandangan dalam menetapkan mukjizat. Yang keenam. Ini sebenarnya panjang. Insya Allah ini disingkat-singkat saja. Baik. Nah, ini dia metode dan pandangan dalam menetapkan mukjizat. Baik. Kaum Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, mukjizat Nabi dan Rasul diakui oleh mereka. Cuman mereka mengingkari adanya karomah dan wali. Karomah para wali. Dan mengingkari sihir. Jadi nggak ada masalah. Mukjizat menurut Mu'tazilah itu ada, melekat pada Nabi. Nggak ada masalah. Cuman mereka mengingkari adanya apa? Karomah para wali dan hakikat sihir yang terjadi pada penyihir. Kenapa sampai seperti itu? Ya, karena mukjizat, karomah dan sihir itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama perkara yang terjadi di luar nalar, di luar kebiasaan, khariqul adah. Ya, sesuatu perkara yang sangat sulit untuk dicerna oleh logika, sehingga akan sulit dibedakan mana mukjizat, mana yang karomah, mana yang sihir. Sementara mukjizat harus benar-benar spesial yang bisa membuktikan seorang nabi atau bukan. Ini menurut Mu'tazilah. Jadi intinya mukjizat atau karomah atau sihir, ya, itu satu yang sama. Tidak boleh melekat pada selain nabi, harus nabi. Pokoknya mukjizat, karomah, sihir sama. Intinya mukjizat. Ini harus dilekatkan hanya pada nabi dan rasul. Tidak mungkin ada karomah, tidak mungkin ada sihir. Ya. Ini alasan pertama. Yang kedua, fungsi mukjizat sebagai dalil utusan Tuhan. Ya, dalil utusan Tuhan tidak akan tercapai. Ya, karena yang sejenis mukjizat juga terdapat pada para wali, yaitu karomah, dan juga terdapat pada para penyihir, yaitu sihir. Kalau kita tetapkan karomah, kalau kita tetapkan ada sihir, maka tujuan untuk seseorang itu menjadikan seorang nabi tidak akan tercapai. Fungsi mukjizat dalil utusan Tuhan, ya, maka tidak tercapai. Dalailun nubuwah tidak akan tercapai. Kenabian tidak akan tercapai. Karena sama saja dong. Para penyihir bisa mengaku sebagai nabi dengan sihirnya. Dengan karomahnya dia juga bisa mengaku nabi gitu. Jadi fungsinya nggak ada nanti mukjizat itu kalau kita tetapkan karomah dan sihir. Kemudian yang ketiga, akan berubah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi kejadian yang luar biasa jika kejadian luar biasa banyak terjadi pada para wali atau penyihir. Kalau kita tetapkan karomah, kalau kita tetapkan sihir, maka kejadian itu akan membuat perkara mukjizat itu biasa saja. Yang keempat, akan terjadi kurangnya pengagungan masyarakat terhadap nabi dan rasul itu sendiri. Karena sihir, karomah sama dengan mukjizat. Ini perkaranya, kesesatannya dari Mu'tazilah itu menyamakan sihir, menyamakan karomah dengan mukjizat. Itu aja sebenarnya. Jadi dia itu bingung sendiri nih Mu'tazilah. Bingung sendiri. Kalau bingung sendiri nggak apa-apa, bingungnya ngajak-ngajak. Bingungnya ngajak-ngajak. Sampai anak aja bingung, antum apalagi lebih bingung. Itu dakwah mereka itu, Mu'tazilah itu mendakwahkan. Ya, mendakwahkan kebingungannya atau kesesatannya. Mereka karomah nggak percaya seperti Ashabul Kahfi, nggak percaya dia.
nggak menetapkannya. Dan yang lain-lain itu, ya. Menurut Asy'ariyah. Nah, tadi menurut Mu'tazilah. Bantahannya ada di belakang ya. Ada di belakang. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Baik, kalau ahlu sunnah tadi gimana? Nanti dulu, jangan Asy'ariyah deh. Jadi Mu'tazilah intinya mengakui akan mukjizat melekat ada pada Nabi dan Rasul, tetapi tidak mengakui adanya karomah dan sihir. Ya, itu. Ahlu sunnah mengakui mukjizat pada Nabi, mengakui karomah ada pada para wali, mengakui hakikat sihir ada para penyihir. Terus untuk apa dong? Ada dalil-dalil tentang haramnya sih. Terus untuk apa dong cerita-cerita dalam Al-Quran tentang penyihir? Ada kan? Ada. Ya. Ada. Gitu. Bahkan justru dengan mukjizat itu membedakan antara yang sihir dan yang mukjizat. Wong penyihir aja sampai percaya kalau ini mukjizat betul. Karena saya belajar sihir. Ya, apakah harus dikatakan kepada Mu'tazilah kamu belajar sihir dulu baru kamu percaya adanya mukjizat? Ya, atau kamu belajar sihir dulu baru mempercayai bahwasanya ada sihir? Salah juga itu. Enggak boleh sebenarnya. Udah percaya aja deh sebenarnya. Perkara iman ada sihir, percaya ada karomah pada wali itu udah bagi kita mudah kok insya Allah. Karena apa? Karena kekuasaan Allah. Karena apa? Karena kehendak Allah. Untuk apa? Menguji kita. Baik, menurut Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah menetapkan, meyakini ada dalailun nubuwah. Ada tanda-tanda untuk Nabi dan Rasul. Ya, tanda-tandanya untuk Asy'ariyah itu untuk mukjizat itu hanya perkara yang luar biasa. Ya, perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang sangat luar biasa. Ya, khariqul 'adah, yang sakti, yang nggak bisa dicerna oleh logika. Itu pokoknya yang luar biasa deh. Itu disebut atau mukjizat menurut Asy'ariyah. Mereka menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dikatakan mukjizat. Nah, ada syarat-syaratnya disebut mukjizat itu. Kalau ahlu sunnah, namanya mukjizat itu tidak harus ya dari perkara-perkara yang luar biasa, tidak. Seperti apa yang dikatakan siapa tadi? Pertanyaan dari Heraklius tadi. Gimana nih? Dalil-dalil Nabi itu tidak mesti harus Isra Mi'raj. Ya, enggak harus yang perkara yang luar biasa. Heraklius pertanyaannya banyak tadi. Dia dusta enggak? Enggak. Ini tanda-tanda Nabi itu. Enggak mesti perkara yang luar biasa. Tapi Asy'ariyah harus perkara yang luar biasa. Ahlu sunnah tidak mesti harus perkara luar biasa. Bahkan di antara mukjizat Nabi kita Muhammad adalah akhlaknya. Akhlak Nabi alaihi salam. Enggak dusta, kemudian menyambung silaturahmi dan lain-lain. Ya, akhlak Nabi, akhlak yang mulia itu adalah mukjizat Nabi alaihi salam. Itu. Nabi Asy'ariyah enggak, pokoknya kalau mukjizat harus perkara yang sakti. Pertama, syarat pertama yang disyaratkan oleh Asy'ariyah adanya tahaddi. Ya Allah, hijau kabeh, banyakan hijau ini. Los. Iya, terserah antum lah. Syarat pertama dari Asy'ariyah disebut mukjizat pertama harus ada challenge. Nah, bahasanya tahaddi, tantangan, challenge. Harus ada tantangan dari Allah kepada orang yang mengingkari kenabian untuk mendatangkan yang semisalnya. Menurut mereka inilah syarat yang paling penting di antara syarat-syarat yang lain. Gini salah, pokoknya salah ketik ini guys. Mohon dimaafkan ya. Ini syarat. Seperti Quran. Ya. Allah menantang kepada orang-orang Arab saat itu untuk bisa membuat semisal
Al-Quran. Kumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir. Kumpulkan semua jin dari awal sampai akhir untuk membuat yang semisal Al-Quran, dan tidak akan mungkin bisa membuat yang semisal Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun satu surat, nggak ada yang bisa. Ya. Ya. Ini yang pertama, syarat pertama. Jadi Asy'ariyah harus ada tahaddi, harus ada tantangan, harus ada nih. Yang kedua, lu kok ketiga nih? Astagfirullahaladzim. Yang kedua nih. Ustadz bingung ya? Ya, mohon dimaklumi ya kalau Ustadznya bingung ya. Ini ketiga ya. Ketiga apa kedua, Mas? Antum kok pijet-pijet gini udah bingung ya? Ini sampai slide-nya juga bingung, Mas. Yang kedua, tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Pertama tantangan, ada tantangan. Kemudian tidak ada yang semisalnya. Kejadian yang terjadi, tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun tidak ada tantangan. Walaupun tidak ada tantangan, tapi orang yang melihatnya tidak ada yang bisa melakukan yang semisalnya gitu. Tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Beda ya, nomor pertama sama yang kedua beda ya. Kejadian luar biasa akan dikatakan mukjizat manakala tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan yang semisal dengan mukjizat tersebut ketika Allah menantang mereka. Ini Isra Mi'raj. Ya. Ada yang mengatakan ada manusia yang pertama kali mendarat ke bulan. Wah, kalah. Di Indonesia banyak yang sampai matahari sudah banyak. Jangan kan ke bulan, matahari. Bulan-bulan ada. Orang itu aja malah khilaf ya. Ada yang benar apa enggak sih? Ini betul-betul sampai bulan enggak sih, Mas? Itu khilaf. Ada khilaf. Tapi kita kalau mengatakan ada orang yang sampai Sidratul Muntaha. Bukan hanya bulan, langit tembus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langit 7 tembus itu. Yakin nggak? Yakin. Makanya ada surat Al-Isra ya, Al-Isra. Baik. Yang ketiga, yang ketiga apa yang kedua satu? Yang nggak tahu dah. Yang ketiga, adanya pengakuan sebagai nabi dakwatun nubuwah. Ini syarat yang disyaratkan oleh Asy'ariyah. Ya, disebut sebagai mukjizat. Pertama harus ada tantangan, yang kedua sesuatu itu tidak mukmin dilakukan oleh orang lain yang semisalnya, yang ketiga adalah adanya pengakuan sebagai nabi. Menurut Asy'ariyah, mukjizat adalah ilmu kejujuran. Konsekuensinya adalah mukjizat itu terlarang dari orang yang tidak jujur, orang yang dusta. Maka siapa saja yang melakukan kejadian luar biasa kemudian mengaku sebagai nabi tanpa ada penghalang, bisa dipastikan dia adalah seorang nabi. Pertama, ada pengakuan saya nabi dan bisa mendatangkan perkara yang luar biasa, harus gitu. Nah, maka siapa saja yang melakukan kejadian luar biasa lalu mengaku nabi tanpa ada penghalang, bisa dijadikan dia adalah seorang nabi. Padahal orang yang melakukan perkara yang luar biasa itu bisa karomah, wali, bukan nabi. Bisa penyihir. Nah, ini jadi masalah juga. Baik. Ada bantahannya enggak ya? Semoga ada ya. Kalaupun tidak, ya tadi saya sudah bantah insya Allah. Nah, menurut ahlu sunnah yang benar, dan ini sebagai jawaban atau bantahan dari pemahaman pertama Mu'tazilah yang mengatakan, yang mengingkari karomah dan sihir, karena menganggap mukjizat itu sama saja dengan karomah dan sihir. Kemudian Asy'ariyah tadi menganggap yang namanya mukjizat itu adalah harus perkara yang luar biasa, khariqul adah, yang sakti. Apa ya saya bahasakan apa ya Mas ya? Sesuatu yang spektakuler, ya, perkara yang luar biasa.
Padahal Ahlussunnah bagaimana? Lihat, Ahlussunnah menetapkan meyakini semua tanda-tanda kenabian, namun mereka juga tidak membatasi mukjizat itu harus ada tantangan. Enggak semua harus ada tantangan, enggak, karena kenyataannya yang ada kebanyakan ayat-ayat Nabi ya tanpa ada tantangan, namun tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Tidak harus ada tantangan. Contoh tanda kenabian yang tidak ada tantangan, terbelahnya bulan. Ya, Nabi ya mempunyai mukjizat terbelahnya bulan. Enggak ada tanda. Keluarnya onta Nabi Soleh dari batu dalam kondisi langsung hamil. Ini enggak ada tantangan ya. Kalau bisa kamu datangkan juga enggak ada tantangan. Air keluar dari batu karena dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Terbelahnya laut merah sementara air laut tersebut mengalir di atas menjulang seperti gunung. Nah, ini tidak ada tantangan. Ya, saya bisa nih membelah apa namanya air laut nih. Coba kamu Firaun, bisa enggak? Enggak ada. Ya, makanan yang bertambah dan tidak habis-habis. Jari Nabi mengalirkan air. Ya, besi yang menjadi lunak jika disentuh oleh Nabi Daud. Ini contoh-contoh mukjizat. Ya, besi yang menjadi lunak jika disentuh oleh Nabi Daud. Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan seluruh hewan dan lain-lain. Yang semua ayat ini tidak ada tantangan. Tidak harus. Nanti syaratnya nggak bisa. Nggak bisa nih. Asy'ariyah tadi harus. Maka batal. Ini bantahan. Contoh ayat yang lain contoh ayat yang disertai tantangan seperti Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian Allah menantang seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Ini tantangan. Jadi ada yang harus melalui tahaddi, ada yang tidak. Itu Ahlussunnah begitu keyakinannya. Tidak mesti ada tahaddi. Syarat pertama itu tidak boleh disyaratkan gitu. Ahlussunnah mengatakan tidak harus disyaratkan. Asy'ariyah tadi mensyaratkan. Ya, Asy'ariyah betul? Iya, betul. Kemudian Ahlussunnah juga menetapkan meyakini adanya karomah dan sihir yang tidak diyakini oleh Mu'tazilah. Namun mereka tidak menyamakan mukjizat Nabi dengan karomah, enggak sama. Apalagi sihir, enggak mungkin sama. Enggak satu jenis, enggak. Tidak satu tingkatan, tidak. Meskipun perkaranya perkara yang spektakuler. Nah, yang istilahnya. Apalagi sih selainnya? Pokoknya sesuatu yang luar biasa. Sama-sama tidak masuk di akal. Karena tiap dalil tanda kenabian bukan hanya sekedar perkara yang luar biasa, akan tetapi tingkatannya sangat tinggi, luar biasa, nggak mungkin sama, ya, sehingga tidak ada yang mampu untuk dilakukan oleh jin atau manusia. Oleh karena itu sangat berbeda mukjizat Nabi dengan karomah, apalagi dengan sihir. Jadi karomah seorang wali bisa berlaku, bisa terjadi pada wali yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kesaktian para penyihir. Kesaktian para penyihir sangat bisa dilakukan oleh penyihir yang lain. Karena sebagaimana kenyataan yang ada, kebanyakan karomah para wali bisa sama dan sejenis. Ya, wali satu dengan wali yang lain, karomahnya sama, gitu. Karomahnya sama. Demikian pula sihir, kadang sama, gitu. Sama. Apalagi satu seperguruan, apalagi satu tingkat. Nah, satu tingkat. Lain halnya dengan mukjizat Nabi, ya. Lain halnya dengan mukjizat para nabi yang seluruh jin manusia nggak mungkin bisa melakukannya itu. Baik wali apalagi penyihir nggak mungkin melakukan mukjizat. Ya. Terus apa bedanya? Mukjizat, karomah dan sihir. Sudah disiapin slide-nya. Tukang sihir, dukun, ya, para tidak normal, ya, dan manusia semodel mereka sering memamerkan kehebatan mereka, ya. Kebal api, kebal bacok. Antum pernah lihat itu? Nanti langsung dilihat, di search. Ada debus, ya.
Sebagian mereka tidur di atas paku yang tajam atau dengan bangganya memakan pecahan kaca. Televisi pun nggak ketinggalan menayangkan acara tersebut. Anehnya perbuatan syirik tersebut dianggap kesenian, budaya yang mendatangkan devisa, income. Dan lebih aneh lagi, mereka para penyihir tersebut mengklaim bahwa yang dilakukan itu merupakan karomah dari Allah yang dipercaya oleh sebagian yang katanya muslim. Allahu musta'an. Makanya ya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam melihat suatu kelebihan yang dimiliki oleh wali dengan kelebihan yang dimiliki wali setan, ada wali Allah, ada wali setan. Kalau wali Allah mendapatkan karomah, kalau wali setan dapat sihir. Gitu ya. Maka di sini kita jelaskan perbedaannya. Apa perbedaannya? Ustaz, sebenarnya mau ngantuk. Cuman ketemu hijau nggak ngantuk lagi. Alhamdulillah. Mantap nih, Cuk. Apa perbedaannya? Mukjizat dan karomah sama-sama pemberian dari Allah untuk hambanya, hadiah lah istilahnya ya. Yang dipilih sebagai bentuk pemuliaan. Nabi mulia nggak mulia kan? Nabi tentu mulia. Wali mulia. Wali itu siapa? Wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus Mas ayat berapa sih itu? Sekitar 60-an sampai 70-an dah, saya lupa pokoknya. Wali Allah itu adalah, coba Mas ada yang bisa cek. Ala inna auliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus 60 atau 72 gitu ya. Aulia Allah 60 Ramadan ladin yaqulu ma'al katsira yaumil qiyamah Allah oh ini ada nih aduh Yunus 62 nah betul ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada pada mereka ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa. Loh ini katanya wali Allah gak sholat, gak puasa. Wih, sholatnya di Mekah Jumatan yang disampaikan. Saya sholat gak level di sini. Apalagi sampean jadi khotib. Saya langsung ke Mekah gitu. Waduh, ngeri juga ini. Allah musta'an. Ya, orang wali Allah ya tetap sholat, tetap puasa. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mukjizat khusus diberikan kepada nabi dan rasul. Adapun sihir adalah amalan dari setan dan hanya mendatangkan kehinaan di dunia maupun akhirat. Baik, mukjizat, karomah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sihir itu pemberian setan. Pemberian setan dan itu dosa ya, dosa besar. Mukjizat karomah beda dengan sihir gitu ya. Mukjizat karomah beda dengan sihir. Mukjizat karomah dari Allah, sihir dari setan. Baik. Yang selanjutnya mukjizat karomah gak ada pelatihannya, gak ada bimbelnya, gak ada sekolahnya, gak ada pondoknya. Ada kok Ustaz? Ada bener. Berarti bukan mukjizat sama karomah kalau ada. Iya benar. Ada yang sampai mondok apa? Mondok kita kok mondok karomah. Ya, saya mondok dua-duanya. Kitab bisa, karomah bisa gitu. Nah, itu teman saya itu. Ada gitu. Ya, kitabnya pinter, karomahnya juga bisa. Jadi dukun. Iya. Orang-orang pada ke dia. Berobat sama dia. Yang sakit kesulitan sembuh itu sihir itu sih sihir belajar ada sekolahnya ada cerita sama saya ada kemarin tetangga minta supaya anaknya dipulangkan udah 2 tahun nggak pulang saya bacain ajian puter giling ajian puter giling ternyata seminggu atau 2 minggu setelahnya datang. Itu cerita mondoknya bareng, masuknya bareng Surabaya sama saya. Mondoknya bareng. Ya, awal-awal biasa kan, awal-awal kuliah itu ada yang namanya
pelatihan dulu ya, atau kajian dulu, daurah. Saya daurah di depan, semangat. Dia daurahnya di belakang gini. Sama-sama dari Lampung lagi. Sama dari Lampung. Wah sini, panggil. Solihin sini. Anak pusing. Kenapa? Kajian tadi itu kayaknya saya ditampar kanan, tampar kiri. Kenapa? Salah semua. Saya belajar mondok semua salah semua. Oh gitu toh. Jadi kita orang daurah seneng, dia daurah malah, waduh, saya belajar semuanya salah. Ya udah antum sabar aja. Gimana salahnya? Ya kita kan belajar Quran, hadis. Kita kan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Nah, begitu. Dideketin kalau orang seperti itu. Jangan malah satu enggak usah modal sini. Wah, jangan. Tuh, ada 2 orang yang betul-betul ini. Dan saya deket banget. Sekarang alhamdulillah jadi imam di Arab sana. Dan punya pondok di Lampung. Masuk hidayah di sana, masuk hidayah. Padahal sebelumnya menganggap dirinya wali. Wali. Padahal itu sihir, dukun itu. Karena apa? Karena ada pembelajarannya, ada tempat belajarnya. Kalau mujizat karomah gak ada. Makanya bohong kalau ada yang saya belajar karomah, gak ada itu. Beda ya. Mujizat karomah tidak ada. Jadi datang tiba-tiba. Nggak ada belajar supaya kita kebal seperti ilmunya Nabi Ibrahim. Nggak mempan di bakar. Nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Nabi Ibrahim pun nggak sibuk dengan belajar supaya kebal dibakar. Nggak ada. Nabi Ibrahim nggak ada. Ya. Baik, kebanyakan karomah para wali biasanya sama. Karomah para wali sama dan sejenis. Demikian pula sihir yang dilakukan oleh para penyihir biasanya sama dan sejenis meskipun dilakukan oleh para penyihir yang berbeda zaman, yang sama maupun di zaman yang berbeda. Sedangkan mujizat tidak mungkin dapat ditiru oleh siapapun jin dan manusia di zaman yang sama maupun di zaman yang berbeda. Baik. Bisa jadi karomah ini terjadi pada kejadian yang sama. Terjadi pada wali yang kejadian dengan wali yang lain tapi sama gitu. Ya seperti Ashabul Kahfi. Ya, karomah itu terjadi pada beberapa pemuda gitu kan. 1 2 3 4 5 berapa pemuda itu? Ya, ada yang mengatakan ya 5. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3, 5, 7. Al-muhim, bukan hanya satu orang tapi karomahnya sama gitu. Karomahnya sama. Tapi kalau mujizat itu tidak sama. Sihir selalu bisa dikalahkan. Ya, dilenyapkan. Nah, beda nih, sihir bisa dikalahkan. Kalau mujizat justru mengalahkan. Namanya mujizat itu mengalahkan. Kan tadi apa tadi mujizat maknanya? Mengalahkan. Sihir kalah. Bisa menang, bisa tergantung kekuatan sihir. Karena orang nih, ada orang yang kemasukan minta diruqyah. Ini kemasukan saja apa kena sihir. Itu. Ada yang berobat dengan sihir yang lebih kuat. Gitu. Ini yang nggak boleh. Makanya sihir itu harus diruqyah. Mati 1 tumbuh 1000. Ya bacain lagi. Mati 1000 tumbuh 100.000. Mati 100.000 tumbuh 1.000.000. Terus gitu. Kalau sihir kayak gitu agak lama memang ruqyahnya. Ya, sampai ketemu buhul. Kalau enggak ya sampai mereka lelah gitu. Lanjut, mukjizat yang dimiliki Nabi dan Rasul merupakan kenyataan di mana pada hakikatnya yang zahir dan batin itu memang nyata. Sedangkan sihir merupakan bagian dari hukum sebab akibat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam sihir seringkali yang terlihat oleh orang yang terkena sihir saat merasakan penderitaan. Tapi setelah dideteksi oleh ilmu medis ternyata organ tubuhnya sehat semuanya. Ini sakit perut. Di USG dilihat nggak apa-apa, ini nggak masalah. Ternyata keluar darinya paku, keluar darinya apa misalnya jarum. Ini nggak masuk di akal.
alat-alat medis tidak bisa mendeteksi. Tapi ternyata ilmu sihir ada dan memang ada itu. Mu'tazilah nggak percaya sihir dan karomah, nggak percaya. Ahlussunnah percaya nggak sihir? Percaya, tapi itu sesat, tapi itu terlarang. Baik, lanjut. Itu diantara perbedaannya. Oh, sudah sukron. Alhamdulillah ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang antum tunggu, masya Allah. Syukron wa jazakumullahu khairan. Alhasil kesimpulannya, para jamaah semuanya, teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat, ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam. Kita mengikuti Rabbul Islam, mengikuti Rasul Islam yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salam adalah Nabi yang paling mulia. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan semoga kita teguh istiqomah di atas sunnahnya. Dan beliau adalah seorang yang baik, seorang yang berakhlak mulia, dan itu termasuk mukjizatnya. Beliau juga merupakan manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, dan demikian juga Al-Quran merupakan mukjizatnya. Sampai sekarang kita bisa merasakan mukjizat daripada Nabi alaihi salam dari Al-Quran itu sendiri dan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salam. Oleh sebab itu di antara hadis Nabi SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak, dan akhlak itu di antara mukjizat Nabi alaihi salam. Kemudian hasil kesimpulannya bahasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya mukjizat untuk Nabi dan Rasul, meyakini ada karomah untuk para walinya, meyakini ada sihir yang itu adalah merupakan kesesatan dan yang diharamkan ada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada para penyihir, yang ini adalah orang-orang yang mesti disadarkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga tidak bingung dan bisa menjawab post-test. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan pertanyaan, kita buka. Baik, bismillah. Wa iyyakum. Apa namanya? Kalau Nabi intinya